Kami simpan semua firman-Mu dalam hati kami dan termasuk janji-janji-Mu. Meskipun mungkin ada yang belum digenapi, tapi kami percaya Tuhan Kau tidak pernah datang terlalu cepat atau sebaliknya tidak pernah datang terlambat dalam hidup kami. Selalu Kau tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami simpan semua firman-Mu dan janji-Mu dalam hati kami. Kami gak mau meragukan supaya kami gak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan juga Engkau berikan kami hikmat-hikmat supaya kami bisa berjalan di dalam penggenapan seluruh visi dan mimpi daripada Tuhan. Dan tempat terbaik untuk kami memperoleh hikmat adalah lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu yang seperti ini. Karena bukankah Alkitab mengajar bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kami hidup takut akan Engkau, maka hikmat-hikmat di dalam perencanaan kami, perjalanan kami mencapai visi dan mimpi pasti Tuhan berikan. Dan Tuhan akan menuntun kami di dalam penggenapan segala sesuatunya. Oleh karena itu berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami paham rahasia kerajaan sorga yang tersembunyi lewat firman-Mu. Dan lawat setiap hati kami, pikiran kami, setiap kehidupan ya Tuhan umat-Mu. Lawat dan jamah kami semua. Baik kami yang ibadah onsite maupun yang live streaming dimanapun kami berada. Kami butuh lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Sehingga kami pulang selesai ibadah ini. Kami dalam kondisi yang berbeda berubah. Karena kami berjumpa dengan firman-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur atas hari ini. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Dia yang layak terima yang terbaik dari kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bisakah sekali lagi katakan shalom. Senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda. Tentu saja dalam kondisi yang baik dan disertai Tuhan. Saya ingin juga menyapa Bapak Ibu Saudara sekali lagi yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Buka hati, Tuhan ingin mengajar dan melawat dan merubah kehidupan Anda sekalian. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ini sudah bulan yang ke-6 di tahun 2022, bulan Juni. Dan sepanjang bulan ini seluruh gereja Mawar Sharon mengangkat tema besar, yaitu adalah membuat perencanaan di dalam hikmat-hikmat Tuhan. Ingat masih di dalam rangkaian perjalanan kita memasuki tahun 2022, the year of dreams and visions. Rencana dan kehendak Tuhan, visi Tuhan bisa digenapi kalau ada hikmat-hikmat juga yang menuntun perjalanan hidup kita. Dan saya yakin tempat terbaik untuk memperoleh hikmat yaitu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Dalam hadirat Tuhan yang seperti ini. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan sepanjang ibadah umum hari ini, saya beri tema besar yaitu 7 hikmat kepemimpinan. Dan berikut adalah judul-judul khotbah yang saya bagikan kepada jemaat. Umum yang pertama, saya berbicara mengenai regenerasi tadi pagi. Bagaimana kita nggak boleh one man show, kita hebat boleh, kita kompeten boleh. Tapi jangan sampai kemampuan kita terkubur ketika kita meninggal dunia. Tuhan ingin juga orang-orang di sekeliling kita jadi hebat. Umum yang kedua, mulai dengan why. Mulai dengan mengapa. Yang ketiga, eksplorasi dan eksploitasi. Lalu umum yang terakhir, umum yang keempat adalah able, expert, dan akhirnya extraordinary. Dan itu akan merangkum seluruh 7 hikmat kepemimpinan yang kita perlukan. Nah ketika terlontar kata kepemimpinan atau pemimpin, beberapa orang setuju, yes, memang Tuhan pilih kita jadi pemimpin. Beberapa orang dari antara kita mungkin anti. Mendengar pemimpin lalu kita berkata, enggak, Pastor Bernard itu bukan aku pasti. Karena kita berpikir kepemimpinan sama dengan posisi. Padahal kepemimpinan atau leadership berbicara mengenai 2 hal. Pertama, betul posisi. Yang kedua, atau pengaruh. Entah kita punya posisi atau punya pengaruh atau punya keduanya, kita disebut pemimpin. Sehingga saya yakin seorang wanita, seorang istri, memang betul suami adalah kepala rumah tangga, jangan dibolak-balik. Tapi istri itu punya pengaruh yang luar biasa untuk memengaruhi keputusan-keputusan suamimu. Bahkan seorang wanita, seorang ibu, seorang mama bisa mempengaruhi keputusan-keputusan anaknya di dalam jalan-jalan Tuhan. Jadi jangan anggap enteng posisi Anda. Memang betul kepala rumah tangga itu pria. Tapi wanita pun punya pengaruh yang luar biasa. Atau kita berkata saya ini anak Pastor Bernard. Saya bukan orang tuanya dalam keluarga. Anak juga sama. Kemarin di ibadah AOG yang perdana hari Sabtu. Kita pindahkan hari Sabtu. Supaya jam 1 slotnya bisa diisi ibadah umum. Saya ajarkan juga anak muda pun Tuhan pilih menjadi pemimpin. Banyak anak muda dalam perjalanan kehidupan di dalam Alkitab maupun dalam pengalaman saya. Banyak anak muda mempengaruhi bahkan iman orang tuanya. Bahkan keputusan-keputusan orang tua.
Jadi entah kita punya posisi hari ini atau punya pengaruh, tetap kita itu dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Saya mulai dengan 3 mitos yang salah dulu mengenai kepemimpinan. Mitos itu apa sih? Sesuatu yang kita pikir benar, kepercayaan benar ternyata salah. Mitos pertama adalah kita pikir kepemimpinan dilahirkan. Ya memang orang itu jadi pemimpin sih Pastor Bernard. Karena orang itu dari kecil suka ngatur, suka mimpin, suka nyuruh-nyuruh. Ada yang suka nyuruh-nyuruh tapi gak terlibat. Lalu kita pikir ya maklum lah orang itu dilahirkan jadi pemimpin. Padahal kalau kita belajar Alkitab, pemimpin itu dibentuk. Yang kedua mitos yang salah adalah orang-orang berpikir kepemimpinan atau pemimpin adalah orang-orang yang punya kepribadian tertentu. Contoh dominan, keras kepala, atau cerewet mungkin. Sepanjang perjalanan di Alkitab, bahkan sejarah kepemimpinan dunia, bahkan di dalam pengalaman saya juga saya melihat semua tipe kepribadian Tuhan bisa pilih jadi pemimpin. Mau yang cerewet banyak pulsa bicaranya, mau yang irit pulsa bicaranya. Dua-duanya Tuhan bisa pilih jadi pemimpin. Yang ketiga, orang berpikir pemimpin itu harus pasti punya posisi. Sebetulnya kepemimpinan adalah pengaruh. Oleh karena itu, singkat cerita intinya adalah semua kita Tuhan pilih menjadi pemimpin. Dan seorang pemimpin harus memulai dengan mengapa. Mari kita perhatikan satu statement Rasul yang hebat, Rasul Paulus di dalam pembelaan dia di hadapan pengadilan. Mari kita perhatikan apa kata-katanya dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Kita bisa belajar mengapa itu penting dalam perjalanan kepemimpinan. Oleh karena itu segala sesuatu harus mulai dengan mengapa. Starting with why, mengapa. Kisah 26 ayat 19, di tengah-tengah pembelaan Paulus, di tengah-tengah dia sudah dipenjara, lalu dia naik banding kepada Kaisar. Di tengah perjalanan itu dia harus membela dirinya. Kisah 26 ayat 19, satu kalimat ayat yang terkenal, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kata penglihatan dari sorga dipakai bahasa asli, bahasa Yunani, optasia, heavenly vision. Kalau kita berbicara mengenai visi ya, kalau Anda masuk organisasi, gereja, perusahaan, Anda punya bisnis kan punya visi pasti. Visi itu bahasa sehari-harinya apa sih? Mengapa atau why. Jadi Paulus menceritakan terhadap penglihatan optasia itu aku gak pernah tidak taat. Berarti sepanjang perjalanan hidupnya dia konsisten melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena dia mengerti visinya atau bahasa kita sehari-hari. Karena dia mengerti mengapa. Sepenting itukah Pastor Bernard kata mengapa itu? Iya. Karena tanpa mengapa kita mengerti. Apa yang kita jalani akan berakhir menyerah di tengah perjalanan kita. Oleh karena itu penting bagi setiap kita, pemimpin, entah Anda punya posisi, entah Anda punya pengaruh atau punya kedua-duanya. Selalu mulai segala hal itu dengan mengapa. Kenapa hal itu penting? Karena ada 3 hal yang begitu penting untuk kita lihat. Dan semuanya di dalam perjalanan Paulus. Saya ingin kita belajar dari biografi Paulus. Ketika dia berkata optasia, heavenly vision. Dia mengerti alasannya mengapa. Itulah yang membuat dia menyelesaikan sampai garis akhir. Mengapa itu penting? Yang pertama karena ada perbedaan yang jelas antara otentik versus manipulatif. Anda boleh catat itu. Orang yang otentik, orang yang jujur apa adanya, natural karena dia tahu mengapa. Orang yang suka manipulasi karena dia gak mengerti mengapa. Mari kita lihat perjalanan Rasul Paulus ya. Karena tadi kita belajar biografinya dalam kitab Filipi pasal pertama. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan tunjukkan kepada Anda perbedaan orientasinya otentik dengan manipulatif. Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih.
Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Perhatikan, ada maksud palsu, manipulatif, ada maksud jujur, otentik. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku pun akan tetap bersuka cita. Dalam perjalanan hidup kita itu selalu ada yang otentik, jujur, sejati, tulus. Ada yang manipulatif. Dalam hal kerohanian jelas Paulus berkata, bahkan Bapak Ibu Saudara, ada yang beritakan Injil itu bukan dengan maksud baik loh. Beritakan Injil. Injil itu artinya apa? Kabar baik. Kabar baik tetap bisa diberitakan dengan cara manipulatif. Ada karena iri hati atau karena dengki. Tapi ada yang memberitakan Injil karena maksud yang tulus, yang jujur, yang mengerti, paham kenapa dia harus beritakan Injil. Dalam hal rohani pun bisa otentik, bisa manipulatif. Dalam perjalanan hidup kita juga sama. Seorang yang mengerti mengapa dia akan otentik dalam perjalanan hidupnya. Seorang yang mulai bisnis karena mengerti why, mengapanya. Dia akan memimpin perusahaan yang dia bangun dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang tepat. Dia tidak akan manipulatif. Orang yang memulai bisnisnya hanya untuk menghancurkan saingan bisnisnya. Dia akan melakukan bisnisnya dengan cara-cara manipulatif. Tapi kalau seseorang memulai bisnisnya karena tahu kenapa dia perlu memulai sebuah bisnis. Dia akan optimis, dia akan semangat sekali. Muncul ide-ide yang segar di dalam perjalanan hidupnya ketika dia mengelola bisnisnya dengan baik. Di dalam segala hal, ada orang Bapak Ibu Saudara buka gereja, bahkan kalau tadi bisnis ya. Ada orang buka gereja karena pahit, karena jengkel, kecewa dengan gereja lamanya. Bayangin. Dia pecah, dia bangun sendiri karena jengkel, karena dendam, kecewa. Anda bisa bayangkan gereja seperti apa yang dibangun. Bukankah gereja pun harus dimulai dengan karena mengerti mengapa. Orang yang memulai segala sesuatu mengerti mengapa. Dia akan otentik, dia akan melakukan segala hal dengan baik, dengan jujur, dengan optimis. Ide-ide kreatif yang segar akan bermunculan di dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak mengerti mengapa pasti mainnya manipulatif. Termasuk di keluarga kita juga. Ketika kita mendidik anak-anak kita, memang paling sulit sih saya temukan. Untuk menjelaskan mengapa kepada anak kita, contoh misalnya, mengapa sih anak kita harus belajar? Sering sulit gak Bapak Ibu Saudara menjelaskan, apalagi anak kita sudah makin besar, dia makin bisa menjawab dengan versinya sendiri. Tapi kita orang tua, bahkan sebagai orang tua pun kita pemimpin kan? Kita harus mengerti why-nya loh, kalau enggak kita manipulatif. Kita akan manipulasi anak kita sendiri bahkan. Mengapa anak kita harus rajin itu perlu dijelaskan dan kadang-kadang capek menjelaskan. Atau mengapa anak kita misalnya kita dorong untuk ke gereja baca Alkitab berdoa. Kita jelaskannya kenapa harus cinta Tuhan, kenapa harus baca Alkitab. Kenapa harus rajin ke gereja, ke CG. Itu menjelaskan why-nya memang butuh perjuangan. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Lebih gampang manipulatif. Gak berdoa. Nanti loh ada setan di situ loh. Ada setan di situ. Kita lebih gampang menakut-nakuti anak kita ada setan. Makanya gak heran anak kita lebih takut sama setan daripada takut sama Tuhan. Karena apa? Karena kita manipulatif. Jadi menjelaskan why itu memang susah. Kenapa perusahaan kita dirikan? Ada why-nya, ada vision-nya. Kalau tidak, kita hanya sekedar ingin bersaing sama perusahaan seberang, hanya ingin menyikut dia, hanya ingin menutup perjalanan bisnisnya orang lain. Sama dengan pelayanan, ada orang buka gereja tadi hanya karena kepahitan, kejengkelan. Makanya orang yang memulai dengan begitu pasti semua strateginya manipulatif belaka. Makanya tidak akan segar, tidak akan berjalan, tidak akan berhasil. Termasuk rumah tangga kita. Menjelaskan why atau mengapa itu memang perlu perjuangan. Tapi ketika kita menemukan why-nya, kita menjadi otentik. Bahkan kita gak perlu manipulatif. Dalam penggembalaan, dalam pelayanan pun juga sama.
Saya berharap pemimpin-pemimpin para CG leader, coach, TL, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, full timer, selalu otentik, tidak manipulatif. Menjelaskan why-nya, mengapanya. Anda harus menemukan itu. Mengapa Anda harus baca Alkitab? Mengapa Anda harus ke gereja? Mengapa ada di CG? Mengapa Anda berbisnis? Kenapa Anda bangun karir? Mengapa kita pindah keluar kota? Mengapa pindah ke luar negeri? Kenapa anak-anak kita sekolah di sana? Kayaknya kok ribet banget ya Pastor Bernard hidup kita. Tapi tanpa menemukan why atau mengapanya, kita akan berubah menjadi manipulatif. Memang perlu perjuangan. Tapi ketika kita menemukan why atau visionnya, optasia, itu yang Paulus berkata, kepada penglihatan, kepada optasia itu, gak pernah aku gak taat. Itulah powernya yang luar biasa, kalau menemukan why-nya. Saya setiap pagi kan olahraga, banyak jemaat tanya, kok Pastor Bernard bisa konsisten olahraga? Sederhana, aku menemukan why-ku, kenapa aku olahraga. Tak perlu didorong-dorong, tak perlu orang ngecek, Pastor Bernard olahraga atau enggak ya. Gak perlu dicek. Saya selalu bangun pagi, setelah saat teduh saya langsung olahraga. Tak perlu orang suruh saya. Setiap pagi bangun, pagi doa, baca Alkitab. Tak perlu jemaat ngecek. Ini pendetanya suruh jemaat berdoa, I love my Bible, I love my Bible. Jangan-jangan pendetanya tidak I love my Bible. Gak perlu Anda cek. I do it myself. Aku tahu mengapa. Itulah membuat kita konsisten. Itulah membuat kita disiplin. Sama dengan anak-anak kita, kalau kita orang tua, kita punya anak. Memang susah sih menjelaskan mengapa. Banyak kan, mengapa harus punya karakter, mengapa harus punya etika, etiket. Kenapa harus pintar, apa harus rajin belajar. Tapi kalau kita berhasil menemukan dan dengan tekun mengajari, worth it diperjuangkan. Sehingga anak-anak kita berjalan juga otentik, tidak manipulatif. Kalau anak-anak kita gak rajin belajar, belum rajin belajar, jelaskan terus mengapanya. Jangan cuma sekedar, oh nanti kamu miskin loh, kamu nanti gak sukses loh. Atau gak mau berdoa, nanti ada setan loh, nanti kamu kesurupan loh. Anak kita jadi takut sama setan. Harusnya kan takutnya sama Tuhan. Sama setan harusnya berani. Bukankah roh yang Tuhan taruh dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Jangan takut-takuti anak kita sama setan. Takut anak kita sama Tuhan, supaya lewat setan dia berani. Atau jangan-jangan orang tuanya juga takut sama setan. Gak takut sama Tuhan. Itulah sebabnya mengapa itu perlu. Supaya menjadikan kita otentik dan tidak manipulatif dalam semua hal. Kalau perusahaan kita dipimpin oleh kita, seorang yang mengerti why-nya. Setiap anggota kita itu akan bekerja sama, bergandengan tangan dengan kompak. Ya perjuangan sih ada sih ya, bukan berarti tanpa problem. Akan kompak semua. Tidak perlu bahkan dimanipulasi karyawan tim kita. Karena mereka mengerti nih, mereka dipimpin oleh seseorang yang tahu mengapa begitu visioner. Berjalan terus maju ke depan karena mengerti why-nya. Termasuk bahkan di dalam gereja. Ketika Pastor Philip berkata, kita dirikan 1000 gereja lokal 1 juta murid. Atau 2030, 10 tahun mendatang, 9 tahun lagi. 300 gereja. Kita mengerti why-nya. Karena ladang sudah menguning, siap dituai. Semua kita tanpa keberatan bergandengan tangan mengerjakan bersama-sama. Kan gak perlu diintimidasi. Barang siapa yang tidak ikuti visi, tidak diberkati loh ya. Dikutuk loh ya keluarganya ya. Ada yang gak terima, ada yang iya-iya aja, tapi lakukannya terpaksa. Bahkan di gereja pun, ketika menemukan why-nya, optasia, orang akan menjadi otentik. Disitulah kekuatan kenapa seorang pemimpin, semua kita memulai dengan mengapa. Kalau belum ketemu mengapanya, minta anugerah Tuhan, temukan itu dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Kenapa kita perlu keluar kota, kenapa kita perlu keluar negeri, kenapa anak kita kirim ke sana. Temukanlah why-nya. Sehingga kita otentik, tidak manipulatif. Sama seperti yang Paulus katakan, ada orang bahkan beritakan Injil dengan maksud baik, otentik dengan maksud buruk, manipulatif. Yang kedua, kenapa why itu begitu penting? Karena why itu mempengaruhi perasaan. Dan perasaan itu nanti ya menimbulkan rasa percaya atau rasa setia. Slide berikutnya lingkaran-lingkaran Bapak Ibu Saudara menurut penelitian. Mengapa atau why itu terletak di titik tengah. Jadi kalau kita lihat lingkaran ini ada why. Itu terbalik ya, why dulu baru what baru how. Ya how-nya di luar ya, di luar lingkaran itu salah ketik.
Why itu jadi titiknya, itu visi. What itu adalah misinya. How itu strateginya kalau di perusahaan. Bahasa sehari-harinya why itu visi. What dulu itu adalah misi. Lalu how itu strategi. Nah ternyata di otak kita, menurut penelitian, why itu selalu berhubungan dengan bagian otak namanya limbic brain. Nah limbic brain itu erat hubungannya dengan perasaan, rasa percaya, rasa setia. Baru nanti neokortex itu berhubungan dengan how-nya atau what-nya. Dengan pikiran logisnya, logikanya. Jadi ternyata ketika seseorang mengerti why-nya, mengapanya, perasaannya itu kena. Tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak keputusan yang kita buat. Itu bahkan bukan hanya semata-mata karena kita berpikir logik pikiran kita loh. Masih ingat gak Bapak Ibu yang sudah menikah? Dulu waktu jatuh cinta. Jalan seperti melayang, IQ kita turun 30-40 poin. Kita traktir pasangan kita padahal uang itu untuk uang sekolah, uang kuliah. Orang tua melarang, labrak aja, sikat saja. Karena memang Kidung Agung berkata, cinta itu tak bisa dipadamkan oleh air yang banyak, tak bisa dihanyutkan oleh sungai yang keras. Masih ingat dulu ketika zaman-zaman kita masih darah muda, Bapak Ibu Saudara. Ketika jatuh cinta susah dikasih tahu, logiknya langsung tumpul, logikanya. Perasaan yang main dan perasaan yang kontrol hidup kita. Betul atau betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Atau enggak juga semua ya? Semuanya ketika jatuh cinta logik banget. Bukan keperasaan yang main. Makanya Alkitab pun berkata cinta itu gak bisa dipadamkan dengan air yang banyak, tak bisa dihanyutkan oleh sungai yang keras. Dulu kita gak nurut sama orang tua. Nah loh sekarang anak kita besar. Mulai ada yang naksir, kita nasihatin kok anak kita gak dengar. Iyalah like father like son, dulunya kita begitu juga. Dari mana? Emang dari tetangga nurun sifat itu? Ternyata banyak keputusan kita itu dari perasaan dulu. Kita lihat dalam perjalanan Paulus ya, kembali kata kita belajar biografinya Paulus. Di dalam Filipi juga, kita akan baca, kita akan lihat. Filipi 2 ayat 19 sampai 25. Filipi 2 ayat 19 sampai 25. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku, perhatikan, yang sehati. Baru sepikir dengan dia, dengan Timotius. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya itu mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Hubungannya begitu close, begitu dekat. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ayat 25 ada orang lain selain Timotius. Sementara itu aku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku. Yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku. Karena Paulus mengawali pelayanannya dengan why, dengan mengapa. Tadi saya belum jelaskan ya. Mengapanya Paulus itu satu saat kan dia dalam perjalanan ke Damsyik. Melihat terang itu, Tuhan taruh why-nya di depan. Dia berkata, aku akan pakai kamu untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar Injil. Jadi Tuhan memanggil hamba-hamba Tuhan di Alkitab pun selalu di awal Tuhan kasih why-nya mengapa. Tuhan gak berkata pokoknya ikut aja. Enggak, Tuhan jelaskan why-nya. Lihat siapa lagi? Abraham sama. Abraham itu orang kaya, papanya bisnismen, penyembah berhala juga. Disuruh keluar dari kota kelahirannya. Tuhan berkata begini, ku berikan tanah supaya engkau diberkati dan kau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Perhatikan Tuhan itu ngomong, memanggil seseorang, pasti dikasih tahu why-nya. Siapa lagi? Musa. Musa itu pekerjaannya gembala, sudah mapan. Meskipun dia pangeran Firaun, dia kabur di usia 40, pergi ke Midian jadi gembala. Sudah mapan pekerjaannya. Mertuanya Yitro kasih pekerjaan, ternaknya tambah banyak. Di tengah-tengah itu dia lihat semak duri yang menyala tapi tak terbakar. Tuhan berkata, aku panggil kamu untuk menyelamatkan umatku. Selalu Tuhan itu mulai dengan mengapa.
Nah, mengapa itu penting? Yang kedua, karena mengapa mempengaruhi perasaan. Ternyata banyak keputusan di dalam hidup kita bukan hanya sekedar karena logika kita main. Lalu Pastor Bernard, berarti kita main perasaan aja. Bukan berarti begitu. Logika juga harus main. Tapi berbeda sekali ketika sesuatu itu menyentuh hati kita. Langsung kita itu bisa mengambil keputusan-keputusan. Oleh karena itu para wanita, para istri yang berharap suaminya melakukan sesuatu atau membelikan Anda apalah ya. Coba taklukkan perasaan suaminya dulu. Kalau suami senang itu biasanya keputusannya iya, mengiyakan keinginan istri ya. Bukan rahasia jadinya. Jadi kalau perasaan sudah kena, bahkan keputusan pun. Oleh karena itu posisi perasaan hati kita itu menentukan. Sama lah kayak kita makan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan, mau kita beli dari restoran yang paling mahal sekalipun. Tapi coba bayangkan kita makan, atau pernah nggak Anda makan masakan dari restoran yang mahal, tapi perasaanmu itu nggak enak. Lagi marah, lagi jengkel. Enak nggak kira-kira makanan itu? Mungkin ada yang berkata, Pastor Bernard, kalau saya sih makanan tetap semuanya enak. Ya puji Tuhan dengan itu. Tapi makanan pun jadi nggak enak ketika perasaan kita nggak lagi klik, nggak lagi klop. Ketika seseorang mengerti why-nya. Karena perasaan itu nanti menuntun kepada rasa percaya, kesetiaan. Itulah sebabnya kenapa dalam pelayanan Paulus tidak manipulatif. Karena dia mengerti why-nya, muncul anak-anak rohani. Muncul tim yang solid pula. Muncul tim yang betul-betul loyal. 2 nama tadi disebut. Timotius, karena engkau sehati. Yang lain itu enggak. Yang kedua Epafroditus. Epafroditus itu satu saat saya pernah khotbahkan. Epafroditus yang keren banget Bapak Ibu Saudara. Kita taunya Timotius, anak rohaninya Paulus. Titus kita pernah dengar lah ya. Tapi Epa siapa? Epafroditus. Itu bahkan Paulus rasul hebat itu kasih 5 gelar sama Epafroditus. Dia berbicara mengenai Epafroditus itu siapa? Dia, kamu adalah saudaraku, a brother. Kamu teman sekerjaku, a fellow worker. Kamu teman seperjuangan, a fellow soldier. Kamu orang yang diutus, a messenger. Kamu orang yang melayani, a minister. Paulus sebagai hamba Tuhan hebat pun merasa bahwa Epafroditus itu penting sekali dalam pelayanannya. Dari mana muncul orang-orang yang loyal? Karena Paulus mengawali segala sesuatu dengan why. Saya pernah lihat beberapa iklan, kalau nggak salah dari negara Thailand ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube. Thailand atau mana ya? Thailand kayaknya. Saya bahkan sampai nggak lupa ya, maksudnya ingat terus. Waktu itu nggak tahu lah iklannya soal produk apalah, saya lupa produknya. Tapi iklannya itu menyentuh sekali. Ada seorang ayah berjuang buat anak perempuannya. Pura-pura anak itu nawarkan makan kepada papanya oh enggak aku udah kenyang segala macam. Ternyata papanya pontang-panting. Dari jadi kuli ngangkut-ngangkut barang, bersihin toilet. Ketika iklan itu dilihat, perasaan kita disentuh. Sehingga orang-orang yang di Thailand mungkin ya saya juga gak tahu ya karena itu iklan-iklan Thailand. Mungkin setelah lihat iklan itu langsung beli produknya kali. Tapi iklan itu betul-betul menyentuh perasaan. Tidak hanya sekedar menyentuh logika. Kalau logikanya mungkin hitung-hitungan, gak usah beli. Bukan berarti kita diajarkan manipulatif, enggak. Tapi itulah kekuatan ketika why itu, mengapa itu ada dalam kehidupan kita. Akan muncul di sekeliling kita orang-orang yang loyal. Dan saya berdoa kalau muncul orang-orang yang loyal, jangan untuk kepentingan kita ya Bapak Ibu Saudara. Semuanya supaya selesailah rencana dan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena menurut penelitian ternyata alasan mengapa why itu menyentuh yang namanya tadi limbic cortex. Limbic brain ya, bukan neocortex. Neocortex itu nanti what-nya dan how-nya. Itulah sebabnya dalam perjalanan Paulus muncul orang-orang yang loyal. Timotius, kita melihatlah perjalanan di dalam Alkitab kita. Epafroditus juga
Luar biasa. Bahkan salah satu titel, gelar yang Paulus kasih adalah a fellow soldier. Fellow soldier itu gak main-main. Fellow soldier itu maksudnya gini, tentara yang ketika berperang tidak meninggalkan medan peperangan, itu fellow soldier. Meskipun peperangan makin menghebat. Paulus sampai katakan Epaphroditus itu fellow soldier for me. Di ladang misi, dia gak tinggalkan, yang lain boleh tinggalkan pergi. Epaphroditus dengan Timotius tetap standby. Perjuangkan sampai selesai. Perjuangkan sampai akhir. Dan yang ketiga yang terakhir, kenapa perlu why? Mengapa di dalam kepemimpinan kita? Karena yang ketiga, ada perbedaan antara bertahan sampai akhir versus menyerah di tengah perjalanan. Orang-orang yang memulai dengan why mengapa? Pasti orang itu finishing well sampai akhir. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 12 sampai 17. Ayat-ayat terakhir, kembali lihat biografinya Paulus. Dalam kitab Filipi yang sama. Filipi 4 ayat 12 sampai 17. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia berkata ayat 13 ayat terkenal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 13 kali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi adalah salah satu surat terakhir yang Paulus tulis di mana? Dalam penjara. Tinggal tunggu beberapa saat, dia dieksekusi mati menurut sejarah dipenggal di dalam kekaisaran di Roma. Dalam perjalanan hidupnya dia simpulkan kehidupannya. Dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus bisa menyelesaikan sampai akhir? Karena ingat tadi pembelaan dia di hadapan Raja Agripa kepada penglihatan optasia, heavenly vision. Tidak pernah aku tidak taat. Oleh karena itu orang yang mengerti mengapa orang itu akan berjuang sampai akhir. Bukan berarti tidak ada tantangan dalam perjalanan hidupnya. Tantangan boleh ada, boleh datang silih berganti, boleh dihimpit kiri kanan depan belakang. Tapi orang yang paham optasia, mengerti visi atau visionnya, orang itu akan terus berjalan sampai akhir. Entah kita sebagai orang tua, ketika kita jadi orang tua, jadi ayah, ibu, suami, istri, begitu berat perjuangannya. Tapi kita mengerti why-nya, pernikahan pun ide dasarnya dari Tuhan. Kita memperjuangkan, kita bukan hanya bertahan, kita memperjuangkan. Anak-anak kita mungkin punya pergaulan yang buruk hari ini. Tapi karena kita ngerti kita wakil Tuhan buat anak kita. Kita ngerti optasia ketika kita jadi orang tua buat anak. Kita gak give up. Bahkan saya punya seorang teman di luar negeri, dia seorang atlet, anaknya narkoba. Dia rela tinggalkan karir atletnya itu, orang tuanya, hanya untuk dampingi anaknya yang narkoba itu. Karena optasia, karena vision. Orang yang mengerti visi, ketika melayani di gereja sekalipun, ada perjuangan, ada tantangannya. Tapi karena ngerti optasia, heavenly vision, dia gak give up. Selama aku ada, selama Tuhan kasih kesempatan, aku gak akan tinggalkan ladang penuh kacang merah seperti sama anak Age orang Harari, salah satu triwiranya Daud. Paulus pun menyimpulkan kehidupannya segala perkara. Dia berkata di ayat sebelumnya kan, aku tahu kekurangan itu kayak gimana. Aku tahu kelimpahan itu kayak gimana. Bagiku sudah gak ada rahasia. Aku tahu di lembah itu kayak gimana. Aku tahu di puncak. Di lembah pun, di tengah perjuangan deg-degannya pun tetap ada kenikmatan Tuhan di sana. Di puncak pun, dalam berkat Tuhan pun kita tetap gak bisa sebebas-bebasnya kenikmatan itu. Namanya manusia loh Bapak Ibu Saudara. Sekaya-kayanya kita, perut kita cuma segini. Dulu kita gak punya duit, kita pengen bahkan banyak-banyak. Coba kita punya duit, mau beli apa lagi? Bisa masuk ke mulut kita, perut kita. Maaf, dimuntahkan lagi bisa.
Bayangin Bapak Ibu Saudara, diberkati pun ya perut kita size-nya segini. Memang ada yang lebih besar sih size perutnya. Gak usah lihat kiri kanan size perutnya. Tapi maksudnya adalah sediberkatinya kita di puncak pun tetap gak bisa yang bagaimana juga menikmati. Di lembah pun tetap ada nikmat Tuhan di sana. Oleh karena itu Paulus menyimpulkan, aku tahu kekurangan itu kayak apa. Aku tahu kelebihan itu kayak apa. Gak ada rahasia buat aku. Yang aku tahu adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepada heavenly vision optasia. Gak pernah aku gak taat. Karena aku mengerti why-nya. Kalau Anda menjadi jemaat yang mengerti why-nya. Kenapa Anda baca Alkitab? Kenapa Anda melayani? Kenapa Anda jadi suami takut akan Tuhan? Istri yang cakap. Kenapa Anda melakukan ini jadi orang tua dan lain sebagainya? Kenapa Anda berbisnis, bekerja, berkarir? Kenapa Anda di Semarang? Why? Kalau Anda mengerti begitu. Tak mudah menyerah, tak mudah patah arang. Tapi akan menyelesaikan sampai garis akhir. Karena mengerti mengapanya. Untuk menemukan mengapa memang butuh perjuangan. Tapi saya yakin Roh Kudus akan menuntun kita. Dari sepanjang ceritanya biografinya Paulus ada 3 aplikasi yang saya doakan juga ada dalam hidupmu. Yang pertama berarti mulai segala sesuatu dengan mengapa. Dengan why-nya, temukan visinya. Why itu kalau bahasa perusahaan atau bahasa organisasi, vision why itu. Yang kedua, jikalau di tengah perjalanan menemui masalah atau lelah, capek, kembali ingat why-nya. Paulus berkata kepada heavenly vision, tak pernah aku tak taat. Oh berarti Paulus jalannya mulus, salah besar kalau kita pikir begitu. Satu ketika dia curhat, ya bukan curhat sembarang curhat, dia cerita. Aku karam kapal, sering kelaparan, ditindas, disiksa, dipukul. Berapa kali? 30 pukulan atau 40 pukulan kurang 1. Pokoknya dia ceritakan. Tapi tetap dia berjalan. Karena ketika dia lelah capek, dia ingat kembali why-nya mengapa. Dan yang terakhir ketiga Bapak Ibu Saudara. Tadi 1 dan 2 untuk Anda pribadi. Yang ketiga, mari bergabung di dalam visinya gereja, why-nya. Sepanjang 1 tahun, kita akan membangun atau melahirkan. Atau mempersiapkan 1000 pemimpin CG. Mulai bulan Juli 2022 sampai Oktober 2023, 1 tahun. Kami punya iman, saya punya iman. Untuk membangkitkan 1000 CGL, 1000 CG leader. Why? Kenapa Pastor Bernard? Karena ladang sudah menguning siap dituai, pengerjanya kurang. Kami punya iman, gak langsung ada jadi pemimpin member CG. Izinkan kami persiapkan Anda. Kita punya iman, Anda punya iman, klop iman kita jalan 1 tahun kami akan persiapkan. Supaya muncul 1000 CG, hanya di Semarang saja 1000 CG. Supaya di setiap pojok kota ini ada connect group kita yang menyelamatkan pernikahan, menyelamatkan anak muda, menyelamatkan anak kecil. Segala generasi orang tua juga kita selamatkan. Ada CG-CG yang berdoa buat kebangunan rohani, peperangan rohani. Tidak membiarkan daerah-daerah tersebut di seluruh penjuru kota Semarang. Tidak membiarkan satu daerah pun dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena ada Anda, ada kita semua menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kepada penglihatan yang dari sorga optas ya. Jangan tidak taat berjalan dalam visi tujuan Tuhan.